Yo, what's up YouTube? Kembali lagi bersama saya Glenn Mose dalam Glenn Mose Figure Review. Kembali saya hadir kali ini untuk mereview sebuah figur. Setelah sekian lama rehat dari mereview figur, akhirnya saya kembali berhasil mengumpulkan niat dan semangat untuk mereview figur kembali. Dan hal yang membuat saya kembali semangat dan kembali timbul niat yang untuk mereview figur ini adalah karena saya berhasil mendapatkan salah satu figur yang menjadi wishlist saya cukup lama, sebuah figur yang sangat solid, sebuah figur yang sangat bagus, yaitu ini Figma My Hero Academia atau Boku no Hero Academia Midoriya Izuku atau Deku. Jadi kayaknya Deku ini adalah figur yang pertama dari lini My Hero Academia dari Figma, dan semua kita berharap, semoga berdoa memohon-mohon semoga Figma mau membuatkan figur-figur dari My Hero Academia yang lainnya. Ya, secara overall figur Figma Deku ini sangat luar biasa menurut saya, sangat solid dari ujung kepala sampai ujung kakinya, semua terdesain dengan bagus. Seperti kamu bisa lihat di sini juga, catnya juga sangat tersusun dengan bagus, sangat diaplikasikan dengan baik catnya. Seperti di rambutnya sini sangat anime like. Inilah makanya kita sangat bersyukur banget My Hero Academia ini dibuatnya oleh Figma. Figma selalu berhasil kalau bikin figur yang anime like gitu ya, seperti anime, seperti mangganya. Rambutnya ini ada gradasi dari hijau terang yang sebelah atas dan hijau lebih agak gelap di sebelah bawah sini yang dekat ke poninya gitu. Kemudian dari kostum superhero Dekunya ini juga sangat bagus, warnanya hijau sesuai di animenya dengan aksen warna merah dan juga glove warna putih, aksen-aksen putih. Beltnya warna merah, elbow pad, knee pad warna merah, dan sangat akurat dengan animasinya. Sesuai dengan animasinya juga, desain dari Figma Deku ini glove-nya kayak oversize gitu buat orang manusia biasa, dan boots-nya juga. Tapi begitulah dia didesainnya memang seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan oversize-nya glove sama boots-nya itu, tapi justru membuat dia semakin akurat dengan versi animasi dan mangganya. Dan sekali lagi kita sangat bersyukur karena figur ini dibuat oleh Figma, sehingga kita bisa mengharapkan banyak hal-hal bagus karena figur ini dibuat oleh Figma. Jadi Figma juga sudah terkenal sejak lama, memang bagus, selalu bagus kalau bikin figur anime. Dan artikulasinya juga selalu solid, tidak pernah Figma membuat figur yang artikulasinya buruk, walaupun ada beberapa orang yang tidak cocok dengan artikulasi Figma barangkali, tapi tidak pernah artikulasi dari Figma itu buruk. Kita bahas aja langsung artikulasinya ya. Oke, untuk artikulasi dimulai dari artikulasi kepalanya, bisa mendongak ke atas cukup jauh dan juga menunduk ke bawah lebih jauh. Bisa miring ke kiri, miring ke kanan seperti biasa. Di sini ada ball joint dan juga tentunya bisa memutar pada ball jointnya. Turun ke bahunya, ini juga ada satu ball joint di bahu sini, walaupun tidak ada artikulasi butterfly, tapi bisa cukup keluar masuk dengan baik. Dan juga di sini bahannya kostum Deku ini plastik lunak, ini bisa ditekuk-tekuk, jadi tidak akan menghalangi gerakan dari elbownya, bahunya ini. Jadi kalau diputar seperti ini tidak akan ada masalah. Bahu ini juga bisa naik turun seperti ini untuk menambah range of movementnya, sehingga dia juga bisa dibuka keluar sejauh ini. Walaupun tidak ada bicep swivel, tapi dia bisa berputar di artikulasi bahunya seperti ini. Kemudian di sikunya, walaupun dia tidak double joint, tapi bisa menekuk dengan cukup baik kok, segitu sudutnya. Kemudian untungnya artikulasi Figma ini juga di bagian artikulasinya sini tentunya bisa diputar 360 derajat. Kemudian di glove-nya juga bisa diputar glove-nya 360 derajat.
Dan terakhir di ujung sini di artikulasi tangannya ada ankle joint, di sini bisa keluar masuk seperti ini, ditekuk keluar dan tekuk ke dalam. Kemudian dari torsonya sendiri terdiri dari dua bagian, tentunya diafragma dan juga di pinggangnya, yang bisa membuat deku bisa menunduk sejauh begini, dan juga tengadah cukup jauh, ditambah di satu kali oleh diafragma joint di diafragmanya, dan ditambah lebih jauh lagi oleh di artikulasi pinggangnya ini. Kemudian di diafragmanya juga tentunya bisa berputar kiri dan ke kanan dengan bebas. Kemudian di pinggangnya juga demikian, bisa berputar walaupun lebih terhambat oleh beltnya. Miring ke kanan, miring ke kiri bukan menjadi masalah tentunya, bisa range of movementnya juga lumayan kok. Kemudian turun lagi ke pahanya ini ada ball joint yang tertancap ke dalam sini, bisa menendang ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh itu, agak keluar sih. Kemudian dia bisa split sebegini karena terhambat oleh ini ya, terhambat oleh beltnya juga, jadi splitnya segini, tidak terlalu jauh tapi cukup decent. Tidak ada quadricep swivel, artinya swivel di paha nggak ada, tapi bagian knee pad ini bisa diputar-putar sama seperti elbow padnya, jadi bisa menutup, bisa membuat artikulasi pahanya ini seolah-olah berputar gitu, padahal yang berputar si knee padnya ini gitu. Kemudian lututnya walaupun tidak double joint juga, tapi cukup bagus, menekuknya cukup jauh. Setelah itu di bootsnya tentunya ada bisa berputar 360 derajat, bisa naik dan turun di ankle kakinya, dan juga ada ankle pivot tentunya dengan bagus ya, dan juga ada toe pivot gitu, ada toe jointnya, bisa naik cukup jauh gitu ya, cukup bisa menambah kemungkinan artikulasi yang dibentuk. Dan semuanya itu membuat si deku ini bisa berdiri dengan sangat solid, bisa berdiri dengan sangat mudah, karena artikulasi dari ankle pivot dan juga pahanya bisa, bagian knee pad ini bisa diputar itu tadi, jadi bagus artikulasinya. Oke, selanjutnya, nah sebelumnya seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, Figma Deku ini sangat solid ya, figurnya sangat seimbang, ditambah juga ditunjang dengan bootsnya yang gede ini, yang oversize ini tadi saya bilang, bisa membuat dia sungguh seimbang, bisa berdiri dengan satu kaki. Ini saya mencoba menirukan pose Deku yang jurusnya yang baru, yang di mangganya sekarang. Sekarang Deku kan ceritanya berubah style gitu, jadi shooting style. Jadi dia nggak mau ngikutin All Might lagi, ngikutin pakai tinjunya yang sering patah tangannya, tapi sekarang dia pakai shooting style, yaitu pakai kakinya jurusnya. Walaupun sebenarnya sekarang ada perubahan kostum dari Deku di mangganya, tapi ya cukuplah pakai ini juga sudah bisa dilakukan. Pose yang ini juga nggak masalah. Nah, selanjutnya kita akan bahas aksesori apa aja yang bisa kita dapatkan dari Figma ini. Tentunya seperti semua Figma kebanyakan, dia pasti ada dapat standnya stand Figma yang bisa ditusukin di belakangnya situ. Kemudian dapat 3 faceplate. Faceplate yang pertama tentunya yang tadi yang udah dilihat pertama-tama, yaitu faceplate relax, tersenyum seperti yang ini. Faceplate kedua adalah faceplate yang ini, khas Deku yang dia lagi gugup, lagi gemetaran gitu, atau dia sambil mumble gitu bikin catatan-catatan kecil tentang hero-heronya itu. Dan yang ketiga adalah face Deku yang saya sudah pasang di sini, yaitu angry face, atau ya lagi grinning gitu giginya, lagi menyerang gitu ya ceritanya. Dan ini bisa diganti-ganti dengan sangat mudah. Lepas dulu bagian rambut depan Dekunya ini, poninya dilepas dengan mudah.
kemudian pasang faceplate yang baru, tutup lagi gitu. Setelah itu Deku juga dapat ini. Ini adalah bagian dari topengnya sebenarnya, topeng Deku yang di manga yang dan di animenya yang luar biasa. Dari topeng ini bagian ini mouthpiece dari topengnya ya, translucent gitu, jadi dia see-through, bisa tembus pandang, bisa kayak di manganya dan animenya gitu kan, bisa kelihatan mulutnya sama hidungnya Deku dari topeng ini. Dan nanti kalau di animenya itu dia disambung dengan topeng seluruhnya yang ada kayak kuping kelincinya itu nutup ke atasnya gini. Terus untuk tangannya Deku dapat tangan mengepal 2. Selanjutnya tangan relax terbuka juga 2 sepasang. Ini. Kemudian Deku dapat tangan memegang sesuatu, gripping hand for holding something gitu. Gue juga nggak tahu holding apa, emang Deku pakai senjata gitu rasanya enggak ya. Kemudian yang satu yang spesial adalah tangan kanan Deku yang bentuknya seperti ini, kayak mau nyentil gitu ya. Ini untuk jurusnya yang dahsyat itu, yang Delaware Smash. Cepak, duar gitu meledak ya. Yang waktu lawan Todoroki dan lain-lain. Kemudian kebetulan juga saya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh figur Figma ini yang eksklusif, bukan eksklusif sih sebenarnya, dia yang dapat bonus order dari via Good Smile gitu. Ini thanks to my seller, my trusted seller, dia bisa ngorek-ngorek entah gimana caranya bisa dapat Figma Midoriya yang dapat bonus, yaitu ini topengnya, topeng Deku yang tadi saya udah bilang. Jadi ceritanya sih dia topeng bagian atasnya ini ditarik dari belakang lehernya gitu, ditarik, disambungkan sama yang tadi saya bilang yang ini gitu, jadinya nyatu seperti ini. Cuman nanti jadinya adalah kalau ini bentuknya satu kepala gitu, nanti kepala yang Deku yang ini dilepas, pasang ke sini, saya tunjukin ya, mudah sekali kok. Karena Deku lehernya seperti ini, masukin aja langsung ke sini yang bertopeng ini. Jadi deh Deku yang topengnya tertutup. Ini dengan memiliki ini terasakan limitednya. Mungkin kalau yang nanti kamu bisa dapat juga figur yang ini, usahakan dulu dapat yang bonus GSC ini, versi GSC khusus GSC ini, karena ya berasa gimana aja gitu, berasa eksklusif aja sih sebenarnya, cuman itu aja lebihnya, cuman bikin topeng ini bikin harganya melambung jauh sih gitu. Agak sedih juga, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga wishlist ya gak. Oke, selanjutnya adalah size comparison. Seperti yang sudah bisa kita duga, Figma Midoriya Izuku ini masuknya sebenarnya dia figur yang bisa dibilang tiny ya, kecil, imut-imut gitu. Karena dia ya wajar sih, karena dia kan ceritanya anak SMA gitu, kelas 1, memang masih anak-anak, mungkin sekitar 15-16 tahun, 15 tahun kali ya. Ya wajar kalau dia pendek, bahkan dia lebih pendek dari Figma Saitama yang di review-review sebelumnya dia selalu figur yang paling kecil. Ini Figma Saitama yang sudah saya kasih custom cape dari kain warna putih, dikasih kawat. Cara pembuatannya juga udah saya sharekan di video saya yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kamu yang belum pernah lihat boleh cek ke Figma Saitama dengan DIY custom cape. Kemudian ini dia Figma Midoriya dibandingkan dengan Figma lainnya, yaitu ini Figma dari game Persona 3, Makoto Yuki, atau protagonis dari game Persona 3. Tentu saja masih lebih kecil Figma Midoriya, tapi tangan dan kaki dan kepalanya semua lebih gede gitu ya. Lucu ya, memang dia didesain begitu sih, ya sudahlah, biarkan saja. Kemudian ini dia sebelahan dengan The Fastest Man Alive dari DC Icons The Flash. Bahkan DC Icons The Flash nggak kelihatan kepalanya kalau sini. Ya itu jelas ya, mereka DC Icon Flash tentunya jauh lebih tinggi daripada Midoriya dan juga Saitama. Kemudian ini dia dibandingkan dengan figur Jepang lainnya, yaitu dari SHF.
Kamen Rider X8 yang juga saya sudah pernah buatkan reviewnya. Buat kamu yang belum pernah simak dan saksikan, boleh lihat juga reviewnya dari Kamen Rider X8. Tentunya Kamen Rider X8 juga lebih tinggi. Jadi dibandingkan semua import juga, Figma Midoriya Isuku ini tiny. Masuknya ya pendek memang. Gitu. Kemudian saya ngambil contoh buat figur 6 inci standar Amerika, yaitu pakai Hasbro Stormtrooper. Mudah-mudahan cocok skalanya, dan tentu saja Hasbro Stormtrooper jauh lebih tinggi gitu ya. Dan yang terakhir juga dengan The Man of Steel, superhero dari segala superhero, Superman, Mesko Superman. Lucu juga ya ini kayaknya kalau bikin photoshoot kayak gini. Midoriya belajar dari Saitama sama dari Superman gitu ya. Nantilah ini ada bisa menjadi suatu ide yang bagus. Jadi sekali lagi tentunya Figma Midoriya ini termasuknya golongannya pendek ya. Tapi cocok sesuai scale dengan figur-figur lainnya karena dia memang figur yang pendek dari anime dan di manganya juga. So, oke guys. Saya rasa itu saja review dari saya Figma Midoriya Isuku dari My Hero Academia atau Boku no Hero Academia. Sekali lagi overall sebuah figur yang sangat solid, sebuah figur yang sangat mantap, tajam, terpercaya. Namun ya buat kamu penggemar manga dan animenya, saya rasa sih wajib ya kamu dapat membeli figur ini juga. Kalau bisa beli yang versi yang dapat helm ini, versi khusus dari Good Smile Company. Kalau enggak ya sudah, yang ini saja juga sudah cukup keren kok. Dan ini adalah sekali lagi figur yang bagus. Kamu akan menyesal kalau sampai nggak dapet. Jadi sambil kita biarkan dulu Midoriya atau Deku lagi latihan sama guru barunya, kamu sementara itu tetaplah berbuat baik. Dan sampai jumpa di video review yang berikutnya. Bye-bye.